Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan karuniakanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki di bab yang kedua, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Ada di halaman 23 sampai 29. Mengenal kitab-kitab Allah, yaitu yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang ketiga, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. B. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalian harus perhatikan, di sini ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau yang disebut hari akhir. Yang keenam dan yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. A. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan kitab tersebut terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi. Allah berfirman, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Yang kedua, kitab ini terkenal dengan istilah 10 perintah Tuhan. Yang ketiga, hari Sabtu digunakan sebagai hari untuk beribadah dan mereka berbondong-bondong ke sinagoge atau tempat ibadah kaum Yahudi untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Kitab Jabur. 1. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk kaum Bani Israel. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55. Yang kedua, kitab Jabur melengkapi kitab Taurat. Isi kitab Jabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. 3. Mukjizat Nabi Daud alaihi salam adalah bisa melunakkan besi dengan suaranya yang merdu ketika membaca kitab Jabur. C. Kitab Injil. 1. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46. Yang kedua, Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Kitab Injil juga penyempurna kitab Taurat dan juga berfungsi untuk meluruskan kembali praktik-praktik ibadah
yang telah diselewengkan oleh Bani Israel, yang terdapat dalam firman Allah Quran Surah Maryam ayat 30-33. Yang D. Kitab Suci Al-Quran. 1. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Al-Quran menurut istilah berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan saat beliau berumur 40 tahun. Yang ketiga, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Dan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut nuzulul Quran. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang kelima, Al-Quran diantaranya berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Yang kedua, memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup umat. 4. Selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kelima, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas disembah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku, untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 2 ini alhamdulillah sudah selesai. Baiklah anak-anakku, ini kalian kerjakan soal-soal latihan halaman 32 dan 33. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis. Setelah itu, hasil jawabannya difoto dan japri ke Pak Ihsan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.